Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kali ini. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Ai Imas sebagai dosen pengampu dan Kak Rainatus sebagai asisten dosen. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai proses non-termal iradiasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nahda Ardiana Putri sebagai presentan dan juga moderator. Perkenalkan, nama saya Arifa Fauzia Rama sebagai presentan. Nama saya Nursyala Fatimah sebagai presentan. Saya Rifki Oktavia sebagai presentan. Saya Tovan Putrananta sebagai presentan. Selanjutnya, pengertian iradiasi akan dijelaskan oleh Arifa. Kepada Arifa dipersilakan. Pengertian iradiasi. Iradiasi pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan radiasi pengion yang terukur dan terkontrol pada produk bahan pangan. Radiasi pengion yang digunakan dapat berupa sinar gamma yang dihasilkan oleh zat radioaktif, berkas elektron berenergi tinggi, ataupun sinar X juga dapat dimanfaatkan untuk radiasi pangan. Ada juga tujuan iradiasi. Yang pertama, untuk membantu mencegah penyakit yang terbawa oleh makanan, termasuk makanan yang dibawa para astronot NASA agar terhindar dari keracunan makanan selama di luar angkasa. Yang kedua, potensi penggunaan radiasi pada bahan pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan baik dengan menggunakan radiasi pengion yang terukur dan terkontrol pada produk bahan pangan. Selanjutnya, dampak positif penggunaan iradiasi akan dijelaskan oleh Nur Syahla. Kepada Nur Syahla, saya persilakan. Dampak positif penggunaan iradiasi yang pertama adalah iradiasi dengan elektron band pada bahan pangan telah mampu membunuh atau menghambat pertumbuhan Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, dan E. coli. Yang kedua adalah iradiasi juga dapat mengurangi cemaran mikroorganisme seperti serangga dan hama. Yang terakhir ada pada produk hewani seperti ayam, iradiasi dimanfaatkan untuk mempertahankan nutrisi, tekstur, warna, dan mereduksi bakteri, pembusuk, dan patogen. Selanjutnya ada contoh produk pangan iradiasi. Yang pertama ada rendang, yang kedua ada pepes ikan bandeng, dan yang ketiga ada semur daging. Selanjutnya, sumber iradiasi yang boleh digunakan akan dijelaskan oleh Taufan. Kepada Taufan, saya persilakan. Selanjutnya ada sumber radiasi yang boleh digunakan berdasarkan Badan POM. Yang pertama, sinar gamma dari radionuklida 60 CO atau 137 CS. Sinar X yang dihasilkan dari mesin sumber yang dioperasikan dengan energi pada atau di bawah 5 MeV. Selanjutnya, elektron yang dihasilkan dari mesin sumber yang dioperasikan dengan energi pada atau di bawah 10 MeV. Selanjutnya, cara membedakan produk yang terkena iradiasi. Menggunakan dinding pembatas yang akan memisahkan produk yang telah diiradiasi dengan yang tidak diiradiasi. Lalu menggunakan stiker kertas atau sejenisnya yang ditempelkan pada tiap unit produk sehingga dapat membantu operator dalam mengidentifikasi produk yang telah diiradiasi. Selanjutnya, kategori dosis iradiasi akan dijelaskan oleh Rifki Oktavia. Kepada Rifki Oktavia, saya persilakan. Kategori dosis iradiasi. Yang pertama, iradiasi dosis rendah sampai dengan 1 kg. Kilogray adalah suatu satuan dari besaran dosis radiasi terserap. Manfaatnya itu yang pertama, untuk menghambat pertunasan, yaitu pada 0,05 sampai 0,15 kg yang terjadi pada biasanya kentang, bawang merah, bawang putih, jahe, dan ubi jalar. Yang kedua, disinfestasi atau mencegah serangga-serangga dan disinfeksi parasit.
yaitu pada 0,15 sampai 0,5 kg pada serealia dan kacang-kacangan, buah segar dan kering, ikan kering dan daging babi. Yang ketiga, menunda proses fisiologis, misalnya pematangan, yaitu pada 0,25 sampai 1,0 kg pada sayur dan buah segar. Yang kedua, ada iradiasi dosis medium, yaitu pada 1 sampai 10 kg. Yang pertama, memperpanjang masa simpan pada 1,0 sampai 3,0 kg, biasanya pada ikan segar, stroberi, dan jamur. Yang kedua, eliminasi mikroba pembusuk dan patogen pada 1,0 sampai 7,0 kg, biasanya pada pangan laut segar dan beku, ternak dan daging segar maupun beku. Yang ketiga, memperbaiki teknologi pangan pada 2 sampai 7 kg, biasanya pada anggur, meningkatkan hasil sari buah, atau sayuran dehidrasi, yaitu untuk mengurangi waktu memasak. Selanjutnya yang ketiga, ada iradiasi dosis tinggi, yaitu di atas 10 kg. Yang pertama, untuk sterilisasi industri atau kombinasi dengan pemanasan suhu rendah pada 30 sampai 50 kg, biasanya pada daging, ternak, seafood, makanan steril untuk pasien di rumah sakit, dan makanan steril untuk astronot. Yang kedua, dekontaminasi beberapa bahan tambahan pangan, yaitu pada 10 sampai 50 kg pada rempah-rempah, enzim, gam, dan lain-lain. Selanjutnya, tantangan dalam proses iradiasi akan dijelaskan kembali oleh Nur Sahla. Kepada Nur Sahla, saya persilakan. Tantangan dalam proses iradiasi yang pertama adalah teknik iradiasi dapat menginduksi dan menyebabkan perubahan kimia pada material packaging selama proses iradiasi, sehingga menimbulkan pemecahan senyawa penyusun material packaging pada produk. Yang kedua adalah terbatasnya metode atau cara untuk menilai kecocokan dan keamanan material packaging untuk digunakan pada teknik iradiasi. Selanjutnya, keamanan pangan iradiasi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, iradiasi tidak menyebabkan pangan menjadi radioaktif. Kenapa? Karena pada proses iradiasi terjadi dengan melewatkan pangan dengan suatu sumber radiasi dengan kecepatan dan dosis yang terkontrol. Dan pangan tersebut tidak pernah kontak langsung dengan sumber radiasi. Yang kedua, iradiasi tidak menyebabkan pangan menjadi toksik, karena semenjak tahun 1940-an, pangan iradiasi itu selalu diteliti dengan sesama terkait dengan toksisitasnya sebelum proses radiasi diterapkan terhadap suatu pangan. Yang selanjutnya, konsumsi pangan iradiasi tidak menyebabkan terjadinya perkembangan kromosom tidak normal. Dan juga yang keempat, perubahan kimia yang terjadi pada pangan iradiasi seperti pembentukan produk radiolitik adalah produk yang juga membentuk karena proses pemanasan seperti glukosa, asam format, asetaldehida, dan karbon dioksida. Keamanan pangan produk radiolitik ini telah diuji secara sesama dan tidak ditemukan bahaya yang ditimbulkannya. Selanjutnya ini daftar pustaka yang kami cari. Selanjutnya ada video apa itu radiasi pangan. Iya, masukin. Itu gue nggak tahu urutannya gambarnya mana dulu, cuma masukin dan nanti gue itu udah langsung kopas baik. Dikit kok. Tapi dia nggak dikasih. Dia bos share screen dulu. Yang ini nih, yang ini doang.
Itu apa namanya? Ini ada tuanya. Ini prinsip kerjanya, Pak alatnya doang. Nanti kita ngejelasin dong prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya ntar kita ngejelasin juga dong. Iya, Mbak. Maksudnya ngejelasin dari satu ke semua bagian alat ini kan gitu. Iya, kan kita nggak ada penjelasannya, nggak usah aja ya. Apa cari coba prinsip kerja alat iradiasi. Iya. Dan dulu terus sambil ngerapikan ini. Apa nggak usah aja ya salah ya? Iya, tapi kan ini kita tentang alat, coy. Prinsip kerja kan PIP. Kalau bahasa Inggris gua nggak bahasa Inggris, itu kayaknya bahasa Inggris kan. Nggak tahu bahasa Inggris. Nemo, itu Nemo belakangnya berapa, coy? Wah, Nemo belakangnya berapa? 8, 10, 8, 9. Udah aja. Di 040 522 1 08. Bulan nomor soal ya ada. Bentar aku tanya sih mana ada. Ini kita nggak balas ini.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.